mbaknya tadi apa? Anak pengunjung. Oh ya, ini sebentar ini ada mbak yang mungkin saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Ahmad Yani sebagai pengelola kebun raya mangrove Surabaya. Jadi terkait yang ditanyakan mbaknya tadi, yang nomor satu terkait komunikasi untuk memperbanyak pengunjung ya. Iya. Itu memang dari kami. Lalu dari dinas kita itu ada semacam sosmed, sosial media itu untuk mempromosikan bahwasannya kebun raya mangrove Surabaya ini termasuk destinasi wisata yang ada di Surabaya. Terus, dan itu kemungkinan juga kita bekerja sama dengan teman-teman fakultas termasuk UPN, termasuk apa yang untuk mempromosikan di wilayah di sini juga, termasuk ada juga dari media, termasuk Jawa Pos, termasuk itu kalau dari koran, ada juga yang dari TV, nah, termasuk kemarin dari MNC TV juga, ada juga dari SCTV itu untuk mempromosikan atau memperkenalkan destinasi wisata Surabaya, termasuk khususnya di kebun raya mangrove Surabaya. Itu yang jawabannya pertama tadi. Mungkin dilanjut jawab pertanyaan berikutnya. Yang kedua, bagaimana struktur sistem tatanan pengelola yang ada di sini? Nah, kalau untuk tatanan atau struktur organisasi yang ada di kebun raya mangrove Surabaya ini, termasuk di sini kan sudah UPT kebun raya mangrove, tapi di bawah naungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Jadi kalau untuk struktur organisasi yang ada di sini, mulai dari kepala dinas, langsung sekretaris dinas, baru KUPTD kebun raya mangrove Surabaya. Terus ada di bawahnya juga termasuk koordinator lapangan. Terus paling bawah itu strukturnya di Satgas, termasuk teman-teman yang ada di lapangan, termasuk operasional, tahu, kebersihan, keamanan itu yang jawaban itu. Yang ketiga, ada kebijakan atau aturan apa saja yang diberlakukan di sini bagi pihak pengunjung? Nah, aturannya satu di sini bagi pihak pengunjung, ini kita memang satu di sini mbaknya tadi ada di depan ya, di depan ada banner termasuk itu satu, memang satu dilarang membuang sampah sembarangan, itu yang pertama. Yang kedua, termasuk aturan itu dilarang memancing, dilarang menembak burung itu. Terus yang ketiga, aturan yang berikutnya itu memang dari kami belum masuk di inilah, nanti kedepannya aturannya itu memang pengunjung itu harus berbayar tiketing, sementara ini masih free, tapi Perda sudah turun. Tapi terkait dengan pelaksanaan insya Allah nanti tanggal 1 Januari atau per 1 Januari itu sudah ada tiketing aturan. Terus yang kedua, bagi pengunjung atau apa yang termasuk acara di sini itu harus bersurat ke kami. Terus ada lagi yang untuk aturan pengunjung dilarang membawa makanan dari luar, termasuk makanan berat. Nah, kalau di sini ada acara dari mbak-mbaknya mungkin ada penanaman, itu memang dilarang membawa makanan dari luar. Soalnya kenapa? Kita di sini memberdayakan warga miskin atau warga miskin, istilahnya yang tidak mampu, itu untuk menempati standar makan minum kami. Jadi intinya kita juga membantu beliaunya untuk menambah omset dari itu. Jadi intinya dari pihak pengelola ini untuk apa ya, mengasih masukan beliaunya terkait dengan makanan itu. Jadi pengunjung bisa pesan makanan yang ada di stand makan minum kami, termasuk ada yang di Mamin, ada yang di merchandise. Kalau di merchandise ini memang produknya UMKM kami yang kaki, itu aturannya. Terus yang kedua, termasuk wahana itu nanti memang sudah mulai lah, bukan nanti, kita sekarang sudah mulai untuk disewakan atau untuk berbayar sepeda listrik per jamnya 50.000. Terus ada mobil golf itu ada seat 8 300, seat 6 250, seat 4 itu 200, ada lagi yang seat 2 itu 150. Terkait dengan pengunjung menaiki wahana harus membayar istilahnya, itu memang sudah ada aturannya di kami itu. Jadi intinya ada aturan-aturan tadi kalau masuk di depan di banner itu, terus termasuk aturan dari kami. Yang keempat, ada faktor apa saja yang bisa menghambat keberlangsungan hutan mangrove ini? Nah, untuk faktor penghambat sementara ini kita belum ada, ya adalah sedikit. Kalau untuk faktor penghambat terkait dengan apa Pak tadi? Dengan apa pertanyaannya? Dengan keberlangsungan hutan mangrove. Nah, keberlangsungan penghambat sementara ini ya nggak seberapa lah. Kalau untuk penghambat satu memang itu penghambat satu, tapi alhamdulillah terkait dengan itu ada juga termasuk kalau penghambat utama dulu sebelum ada peraturan itu memang ada pembalakan liar. Nah, pembalakan liar terkait dengan kebun raya mangrove ini ya, termasuk untuk pertumbuhan mangrove-nya itu
Kalau untuk itu memang satu pembalakan, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada. Alhamdulillah kita sudah koordinasi dengan Polair juga, dengan termasuk Pak Wasmas, kelompok pengawas masyarakat, kita memberdayakan nelayan. Jadi info-info yang ada di sana. Terus yang kedua terkait dengan hama terkait dengan kelangsungan pertumbuhan mangrove itu memang ada, tapi nggak seberapa lah, itu termasuk kalau bahasa lokalnya itu wideng. Kalau yang terkenalnya termasuk kita yang memanjat pohon itu yang merusak terkait dengan kelangsungan pertumbuhan itu mulai pembibitan. Kalau yang lainnya insya Allah itu. Yang terakhir ada faktor apa saja yang bisa menunjang keberlangsungan hutan mangrove ini? Nah, faktor untuk menunjang kelangsungan hutan mangrove itu maksudnya yang berkaitan dengan wisatanya, konservasinya, atau jasa lingkungannya. Semuanya. Oke. Kalau terkait dengan kelangsungan ini, terkait dengan pengembangan kebun raya mangrove ini, jadi terkait dengan satu untuk konservasinya ya dulu kita terangkan. Konservasi itu memang satu, alhamdulillah di sini dari tim kami maupun dari warga sekitar lingkungan, termasuk CSR, termasuk dari komunitas itu dia sering penanaman di sini. Itu yang untuk konservasinya. Ada juga dari Panseng, dia yang melepas, termasuk banyak fauna yang ada di sini, termasuk habitat yang ada di sini. Satu mungkin ikan gabus, terus biawak ini sering untuk melepas ini untuk kelangsungan konservasinya. Untuk terkait dengan infrastrukturnya di sini untuk pengembangan satu memang tahu ya Bu, terkait dengan anggaran itu memang disupport dengan APBD nasional dulu, termasuk untuk pengembangannya. Terus termasuk jasa lingkungannya, kita memang memberdayakan warga sekitar untuk menambah income dengan adanya perkembangan ini. Satu, kita membentuk kelompok tani pembibitan, masuk pembibitan barangkali nanti ada dari komunitas lain atau dari komunitas luar untuk mau melestarikan atau ikut melestarikan terkait dengan mangrove, kita jembatani untuk membeli mangrove dari petani juga. Itu yang utama. Yang kedua, kita memberdayakan UMKM yang ada di sini juga untuk mengelola atau mengolah hasil mangrove, termasuk jenis mangrove yang Zoneraceae cassiolaris, kalau bahasa Indonesia Bokum, itu dibikin sirup mangrove. Nah, hasilnya itu batik mangrove juga itu bisa dititipkan di merchandise kami. Kita masuk jasa lingkungan. Jadi kita terus memberdayakan warga Gading untuk setel makan minum, untuk perahu wisata, gitu, untuk menunjang dengan berkembangnya kebun raya mangrove ini. Termasuk mangrove-nya juga, itu saya sampaikan yang di awal tadi, termasuk untuk dari komunitas maupun dari bisa membantu atau dari perguruan tinggi sering penanaman di sini, berarti ikut melestarikan kelangsungan perkembangan mangrove yang ada di kebun raya. Mungkin itu catatan dari kami. Barangkali nanti banyak kurang puas atau kurang mengerti, bisa ditanyakan apa-apa. Pertanyaan yang nomor berapa, yang kurang jelas nanti kita jelaskan. Untuk ini kan ada dua mangrove tempat wisata, yang satu itu di Wonorejo. Itu perbedaannya sama yang di Rumput itu apa ya Pak? Wonorejo sama yang di Rumput? Iya, sama yang di sini. Jadi kita jelaskan. Jadi Wonorejo dengan kebun raya mangrove yang ada di Gunung Anyar ini sama yang di Medoan sama yang di Wonorejo itu sama, satu kesatuan pengelolaan UPT kebun raya mangrove Jawa, cuma beda wilayah. Kalau untuk mangrove yang Wonorejo memang awalnya termasuk saudara tua kita, itu dengan luasan lahan di sana 4,5 hektar. Setelah itu tahun 2008 ya, 2016 di Gunung Anyar ini mulai dikelola atau pengelolaan mangrove dengan punyanya aset pemerintah kota. Di sini ada luasan awal itu 2,9 hektar. Tahun 2018 saya masuk di sini ada penambahan yang di sisi selatan. Kalau mbaknya tadi masuk di peta itu kan ada peta yang Gunung Anyar, ada peta pengembangan yang di sisi sana itu. Di sini luasan yang Gunung Anyar ini ada 11 hektar. Kalau yang di sisi utara sungai ini itu sudah masuk kelurahan Medoan lain, kecamatan Rumput sama dengan yang ada di Wonorejo. Itu dengan luasan
16 hektar. Itu mulai kita kelola tahun 2019. Jadi total keseluruhan yang dalam pengelolaan UPT Kebun Raya Mangrove Surabaya ini total semua ada 27 hektar ditambah 4,5, jadi 31,5 hektar. Itu yang sudah pengelolaan di UPT Kebun Raya Mangrove Surabaya. Jadi sama satu kesatuan yang di Wonorejo maupun yang di sini. Insya Allah nanti ke depan ada pengembangan lagi termasuk yang di Blok H. Kalau di sini Blok H, Blok G sama Blok F. Blok F-nya itu Wonorejo, Blok G-nya itu sisi selatan tapi belum nyambung ya. Blok A-nya di sini sama Blok F. Insya Allah nanti sesuai dengan canangan Wali Kota Surabaya itu untuk wilayah konservasi lah. Kalau dulu, sekarang mungkin nanti kebun raya nggak tahu kapan nanti tahunnya, itu sudah diprogramkan seluas 2.459 hektar. Jadi mulai dari Gunung Anyar sini, Kecamatan Gunung Anyar sampai wilayah Kecamatan Mulyorejo, itu luasan dengan 2.549. Dimana sudah jadi milik aset, sudah dikelola terkait dengan konservasi atau kebun raya mangrove ini masih 31,5. Jadi sama pengelolaannya sama, cuma duluan sana enggak ya. Kalau sekarang untuk kantornya atau untuk UPT-nya, pusatnya UPT memang di sini sama kan, termasuk nomor 2. Kalau dulu sama nomor 1 tapi belum diresmikan di Lonceng Kebun Raya. Kalau untuk di Lonceng Kebun Raya Mangrove Surabaya itu kemarin tanggal 26 Juli 2023 itu diresmikan oleh Bu Megawati Soekarno Putri, lebih presiden kelima kita ya. Itu jadi sejarahnya kebun raya satu-satunya kebun raya mangrove di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara maupun Asia. Terkait dengan koleksi atau spesies mangrove yang ada di kebun raya Surabaya ini sudah ada 59 spesies mangrove. Jadi di sana sudah ada, Mbak Yati lihat di kereta itu sudah ada 57. Itu waktu di Lonceng, setelah Lonceng kita eksplorasi dapat 2 spesies mangrove lagi. Jadi sudah 59, nanti yang 2 itu kita masukkan ke registrasi BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, termasuk pembina kebun raya se-Indonesia ya, termasuk kebun raya mangrove yang ada di Surabaya. Mungkin ada lagi pertanyaan tambahan? Tidak cukup ya. Just the feeling that I want it behind, because it's something that is so just on my mind. I guess it goes like na na na.